A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan bersemangatlah anak-anak ustazah terhadap sesuatu yang memberikanmu manfaat. Kemudian mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kalian bersikap lemah. Baik anak-anak ustazah, insya Allah di hari yang penuh dengan keberkahan ini, ustazah akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul panas. Anak-anak ustazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, anak-anak ustazah sudah menyebutkan di dalam surat Quraisy, ya, yaitu di dalam ayatnya, ayat yang kedua yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya, yaitu yang artinya yaitu kebiasaan mereka yang selalu berpergian pada musim dingin dan musim panas. Anak-anak ustazah sekalian, apakah anak-anak ustazah sudah tahu siapakah kira-kira ya mereka yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Quraisy ayat 2 itu? Sudah tahu belum? Ya, jadi anak-anak ustazah, orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini adalah mereka kaum Quraisy. Ustazah, kaum Quraisy itu siapa? Kaum Quraisy itu mereka orang-orang yang tinggal, mereka adalah salah satu suku yang tinggal di daerah sekitaran Makkah. Ya, mereka adalah orang-orang yang tinggal di daerah Makkah, anak-anak ustazah. Kemudian kebiasaan mereka sehari-harinya untuk menghidupi kebutuhan mereka itu, mereka biasanya bekerja sebagai seorang pedagang. Pada saat musim dingin, ya anak-anak ustazah, pada saat di daerah mereka terjadi musim dingin, orang-orang Quraisy ini biasanya mereka akan pergi dari kampung mereka untuk berjualan ke daerah yang namanya negeri Yaman. Anak-anak ustazah, kenapa ya kira-kira kok harus ke negeri Yaman, ustazah? Kenapa ya nak? Karena ketika terjadi musim dingin di daerah mereka, yaitu di Makkah, orang-orang Quraisy ini meninggalkan tempat mereka untuk pergi ke daerah Yaman, yang dimana kenapa sih kira-kira kok harus ke daerah Yaman? Ya, anak-anak ustazah, kenapa ke daerah Yaman? Karena sesungguhnya ketika di Mekah itu sedang mengalami musim dingin, ya, di negeri Yaman ini mereka sedang merasakan yang namanya musim panas. Jadi ketika di daerah mereka musim dingin yang sangat
mereka meninggalkan daerah mereka dengan niat untuk berjualan ke daerah Yaman. Kemudian setelah itu, setelah bergantinya musim dingin menjadi musim panas, mereka juga tidak hanya berdiam di rumah mereka, tetapi mereka pergi juga meninggalkan rumah mereka untuk apa? Untuk mencari penghidupan, yaitu bekerja. Sama seperti ketika musim panas, mereka juga bekerja sebagai seorang pedagang. Ketika musim dingin tiba, mereka pergi ke daerah Yaman. Ketika musim panas tiba, mereka tidak ke Yaman lagi, tetapi mereka perginya ke negeri Syam, di mana pada saat itu negeri Syam ini sedang mengalami musim panas. Atas kenikmatan yang sudah Allah berikan ini, mereka bisa tinggal di daerah Makkah dengan aman. Kemudian atas izin Allah juga mereka tidak merasakan kesulitan di dalam dua musim yang sudah Allah ciptakan ini, di dalam musim panas dan musim dingin, ya. Tetapi di dalam musim panas dan musim dingin ini mereka tidak terhambat dengan kegiatan mereka, tetapi mereka tetap bisa meninggalkan daerah mereka untuk berjualan di tempat lain. Seperti itu anak-anak ustazah. Kemudian anak-anak ustazah, kita sedang berbicara tentang musim panas. Kira-kira anak-anak ustazah sudah tahu belum nih apa saja tanda-tanda yang biasanya terlihat ketika musim panas tiba? Ya, yang pertama di antara tanda-tanda musim panas itu sudah tiba adalah turunnya jumlah curah hujan, atau bahkan tidak ada lagi turunnya musim hujan. Jadi kalau anak-anak ustazah merasakan di suatu masa yang dimana ketika itu hujan itu jarang datangnya gitu ya, jarang hujan ya, kenapa ya kok hujannya nggak sering gitu. Berarti anak-anak ustazah sedang berada di dalam musim kemarau. Kemudian yang kedua apa ustazah? Yang kedua itu adalah ketika suhu udara itu meningkat. Ketika suhu udara meningkat itu, maka akan semakin panas, dan itu salah satu tanda kalau kalian sedang berada di dalam musim kemarau atau musim panas. Kemudian yang ketiga, berkurangnya sumber mata air. Biasanya kalau misalnya kita punya sumber air, salah satunya misalnya contohnya kalau di rumah ada sumur ya, kalau sumurnya lagi surut, itu salah satu tanda kalau kita lagi berada di dalam musim kemarau atau musim panas. Atau misalnya kalian di dekat rumah kalian misalnya ada sungai, tiba-tiba sungainya menyurut ya, airnya berkurang. Nah, itu salah satu tanda kalau anak-anak ustazah sedang berada di dalam masa musim panas. Kemudian anak-anak ustazah, tanda-tanda yang terakhir adalah apabila tanam-tanaman atau pohon-pohonan yang memiliki batang yang besar kemudian keras, ketika musim kemarau dia akan menjatuhkan atau menggugurkan daun-daunannya. Supaya apa ustazah? Supaya pohon ini bisa mengurangi penguapan yang terjadi akibat musim kemarau tiba. Ya. Kemudian anak-anak ustazah, apa sih adab yang harus kita amalkan ketika musim panas itu tiba? Yang pertama anak-anak ustazah, yaitu kita harus tetap bersabar kepada Allah. Bersabar kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu yang sudah Allah kirimkan untuk kita itu adalah yang terbaik. Kemudian kita juga harus ingat bahwa panas yang sudah Allah kirimkan kepada kita ketika di dunia itu tidak akan sebanding dengan panas yang nantinya sudah Allah persiapkan untuk siapa? Panas yang sudah Allah persiapkan di neraka bagi orang-orang yang gak mau taat sama Allah, gak mau mendengarkan apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bunyinya seperti apa Bunyinya adalah ketika pada suatu hari neraka itu mengeluh kepada Allah,
ya. Dan Raka itu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami itu memakan sebagian yang lain. Kami itu memakan sebagian kami dan sebagian yang lain." Karena saking apanya nak? Karena saking capeknya, ya, lelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Maka wahai neraka, aku izinkan kamu untuk melakukan 2 kali bernafas, yaitu bernafas pada saat musim dingin dan pada saat musim panas." Ya, Ustazah. Kemudian adab yang kedua adalah yang harus kita lakukan ketika musim panas tiba itu adalah menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan. Kenapa harus jaga kesehatan? Dengan apa, Ustazah? Salah satu caranya dengan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Karena biasanya ketika kemarau itu tiba, tubuh yang sudah Allah ciptakan ini untuk kita, nah, dia lebih banyak membutuhkan cairan, ya. Salah satunya adalah air. Kemudian yang ketiga, anak-anak Ustazah, itu adalah tidak boleh mencela musim panas yang sudah Allah berikan, ya. Kemudian insya Allah sirah yang akan Ustazah bawakan pada kali ini adalah tentang Ibnu Abbas yang meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustazah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia atau wafat, orang yang paling merasakan kehilangan salah satunya adalah paman beliau, yaitu Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat Rasulullah sekaligus pamannya Rasulullah yang hidup sangat terhormat di masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, yaitu pemerintahan yang ada setelah pemerintahannya Rasulullah. Pada suatu hari ketika berada di dalam pemerintahannya Umar bin Khattab, terjadi paceklik yang sangat hebat, ya. Paceklik yang sangat hebat dan kemarau yang sangat ganas. Kemudian anak-anak Ustazah, pada saat itu orang-orang mengadukan kesulitannya, ya. Kemudian melaporkan kepada Umar bin Khattab tentang kesulitan yang mereka alami ketika musim kemarau ini tiba. Kemudian Umar sebagai khalifah yang memimpin pada saat itu, Umar langsung memerintahkan kepada para pemimpin yang sudah ditugaskan di daerahnya masing-masing untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki harta yang lebih. Untuk apa? Untuk mengulurkan bantuannya kepada orang-orang yang sedang kesulitan karena kemarau panjang ini, nak. Kemudian setelah dikumpulkan, maka Khalifah Umar bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka akan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab, ya, menemui Umar seraya berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya dahulu ketika Bani Israel itu mengalami musibah yang sama seperti pada masa ini, yaitu mengalami kemarau yang panjang. Biasanya mereka akan meminta kepada Allah diturunkannya hujan bersama dengan nabi-nabi mereka." Kemudian Umar pun langsung menjawab perkataannya Ka'ab. Kemudian Umar berkata, "Sesungguhnya kami masih mendapati Ibnu Abbas di antara kami, dan sekarang dia adalah salah seorang pemimpin Bani Hashim." Kemudian Khalifah Umar pergi bersama Ibnu Abbas ke suatu tempat seraya menengadahkan tangan, mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya sekarang aku sedang berada bersama Ibnu Abbas, yaitu orang yang sangat salih, orang yang sangat memahami tentang ilmu-ilmumu." Ya, ketika saat itu Umar
berhujjah, yaitu ketika saat itu Umar itu berdoa kepada Allah dengan wasilah Ibnu Abbas ini. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya kami sedang berada bersama Ibnu Abbas, pamannya Nabi, maka kabulkanlah permohonan kami dan janganlah buat kami sampai putus asa. Kemudian Ibnu Abbas ini melanjutkan doanya Umar, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang memiliki awan dan Engkau yang memiliki air, ya. Tidaklah Engkau menurunkan hujan ini melainkan dosa yang sudah kami perbuat, dan tidaklah Engkau mencabutnya melainkan karena kami sudah bertaubat kepadamu. Maka turunkanlah hujan ini dan janganlah buat kami menjadi orang-orang yang putus terhadap kasih sayangmu. Seperti itu nak doanya. Kemudian setelah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan pengharapan yang sangat penuh, alhamdulillah doanya Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab ini langsung dikabulkan oleh Allah, ya. Kemudian turunlah hujan dengan lebatnya sampai akhirnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang semula sudah mulai mati, sudah mulai mengering. Kemudian Allah tumbuhkan lagi dengan suburnya. Seperti itu anak-anak ustazah. Kemudian setelah itu para orang-orang Quraisy ini dan suku-suku yang lain pada berterima kasih kepada Ibnu Abbas karena dengan wasilah beliau, dengan wasilah kesalehan beliau ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya dari langit. Seperti itu anak-anak ustazah. Insyaallah cukup itu yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tugas yang Ustazah berikan adalah anak-anak Ustazah di rumah bersama Abi, bersama Umi, belajar untuk mengamalkan sholat istisqa, ya, belajar untuk mengamalkan sunnah untuk sholat istisqa yang dilakukan ketika hujan itu tidak turun-turun. Baik anak-anak Ustazah, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah